Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Bar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu tanggal 7 April 2024. Beredar foto Pak Menteri Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, dan Menteri Bahlil, foto bareng, selfie bareng dengan pentolan Salafi Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah. Foto ini diunggah langsung oleh Zulhas di media sosialnya. Belum lama ini, kabarnya diambil dari Tanah Suci Mekah dengan caption kegiatan menjelang akhir bulan suci Ramadan. Artinya memang belum lama gitu ya. Ini saya baca dulu nih caption yang diunggah oleh Zulkifli Hasan ya di akun media sosialnya. Di penghujung bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kami panjatkan doa terbaik untuk Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan curahan rahmat bagi negari tercinta. Salam dari Tanah Suci Mekah. Itu caption yang diunggah oleh Zulhas dengan foto latar Ustadz Khalid Basalamah, kemudian di sebelah kirinya Menteri Bahlil, di Pak Zulhas di tengah, di sebelah kanannya Ustadz Khalid Basalamah. Captionnya, doanya nggak ada yang salah, tapi yang perlu dikoreksi adalah foto kebersamaannya dengan Ustadz Khalid Basalamah itu. Loh, apa masalahnya? Masalahnya karena Ustadz Khalid Basalamah terkenal sebagai pentolan tokoh Salafi Wahabi di Indonesia yang selama ini sering kontroversial, sering dikritik oleh sejumlah pihak karena ajaran Salafi Wahabinya yang memang tidak ramah, tidak cocok lah dengan kultur Islam di Nusantara, dengan budaya Nusantara yang memang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara paham Salafi Wahabi adalah paham yang merusak semua itu. Kadang-kadang mengklaim diri yang paling benar, mengkafirkan umat lain yang tidak sepaham, budaya Nusantara juga ditabrak, wayang kulit katanya haram, dan banyak lagi lah kalau itu mau dibahas. Artinya apa? Bahwa Zulhas dan Pak Bahlil ini, saya nggak tahu apakah memang sepakat dengan paham itu ataukah karena saking tidak tahunya, ngertinya karena sudah populer gitu. Mudah-mudahan karena tidak tahu ya. Mudah-mudahan karena saking tidak tahunya peta gerakan pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Kalau tidak tahu kan ada potensi untuk dikasih tahu. Tapi kalau sudah terpapar ya, wallahu alam. Tapi saya sih nggak percaya melihat pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan kebangsaan yang selama ini disampaikan oleh Pak Zulhas, juga Pak Bahlil, sih sepertinya tidak pernah ada yang menyinggung tentang kebinekaan kita. Tidak pernah ada yang kita lihat selaras dengan ajaran Salafi Wahabi, saya belum pernah melihat. Jadi kemungkinan besar karena saking tidak tahunya. Tidak tahunya tentang peta gerakan pemikiran Islam di Indonesia. Dan ini berbahaya kalau sekelas menteri aja nggak tahu lah bagaimana yang lain. Orang yang tidak tahu membedakan belut mana ular ya dikirain sama, ya berbahaya dong. Dikira belut ternyata ular kobra, dipegang-pegang, dibuat mainan, cokot ya medodong ya. Prevensi ya harus tahu dong, kapasitas menteri sekali bermenteri harus tahu. Apalagi Pak Zulhas kan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang basicnya juga Islam modern lah ya. Banyak orang-orang Muhammadiyah di situ mestinya tahu lah tentang peta gerakan Islam. Ya, mengapa bermasalah? Ya, sangat bermasalah itu. Karena itu menjadi dalil bagi orang awam, pengikutnya, loh itu Pak Menteri aja foto bareng sama Ustadz Khalid Basalamah kok, artinya kan nggak ada masalah. Pejabat teras kita, elit kita memberikan contoh kok. Ya kalau dilihat dari fotonya kan dengan wajah yang semeringah, senyum Pak Bahlil,
Pak Zulhas. Artinya kan menunjukkan kebanggaan, rasa bangga bisa berfoto dengan pentolan Salafi Wahabi itu. Artinya tanda sepakat, tanda tidak, seolah-olah tidak mempersoalkan Khalid Basalamah itu siapa, apa, dan bagaimana. Nggak boleh dong. Nah, sikap seperti itu secara tidak langsung kan bentuk dari, ya mudah-mudahan karena nggak paham lah ya, nggak paham. Tapi kalau paham siapa Khalid Basalamah, siapa dia, ideologi pemikiran Islamnya seperti apa, paham kok nekat ngambil foto bareng itu sama aja dengan tidak menghargai upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Polri, Densus 88, BNPT di dalam upaya mencegah paham-paham intoleransi, radikalisme, terorisme di tanah air. Iya dong, kalau paham duanya, mudah-mudahan nggak paham. Artinya kalau nggak paham, kamu nggak paham ya, nggak ngerti kan, berarti bukan kesengajaan. Please lah, elit kelas menteri harusnya memberi contoh yang baik. Hargai dong bagaimana kerja keras Densus 88 di dalam melakukan pencegahan terhadap paham-paham intoleransi, radikalisme, terorisme. BNPT juga begitu. Saya tahu persis siang dan malam khususnya dua lembaga ini yang bekerja keras, tidak hanya menindak tapi pencegahan gitu, pencegahan negara ini agar tidak terpapar virus-virus paham-paham intoleransi, radikalisme. Iya, sudah sering saya sampaikan kan, BNPT pernah melansir bahwa hampir seluruh napiter yang ditangkap oleh Densus 88 itu memiliki paham Salafi Wahabi. Paham agamanya adalah Salafi Wahabi. Dari paham Salafi Wahabi ini kemudian membuat orang bisa bersikap intoleran terhadap paham agama yang lain, terhadap umat non-muslim, terhadap budaya-budaya di Nusantara ini. Dan itu sudah beberapa kali terjadi, viral. Khalid Basalamah pernah menyuruh wayang kulit dibakar, mengharamkan wayang kulit, sampai dalang-dalang pada protes dulu itu kan. Pegiat seni pedalangan memprotes keras. Ada sesaji dulu di mana itu Jawa Timur tendang oleh penganut Salafi. Itu paham itu kemudian melahirkan sikap-sikap intoleran semacam itu. Sedekah laut diprotes. Itu kan intoleran. Intoleran terhadap budaya kita yang ada di Nusantara. Nah, paham Salafi Wahabi ini ya Pak Menteri, Pak Zulhas, Pak Bahlil, belum paham saya kasih informasi sedikit ya. Paham intoleransi ini kemudian paham Salafi Wahabi melahirkan sikap intoleran. Sikap intoleran ini kalau terus-terusan lama-lama bisa melahirkan orang bersikap radikal. Contohnya itu tadi melihat sajid ditendang. Itu sikap-sikap radikal. Melihat orang beribadah dengan cara yang berbeda dibubarkan. Diamuk, di demo, di sweeping, ini sikap radikal. Gara-gara menurutnya adalah tidak benar. Nah, sikap radikalisme pada tahap berikutnya bisa membuat orang menjadi teroris. Bisa membunuh banyak orang, bisa meledakkan bom di masjid bahkan karena dianggap orang di masjid itu beribadahnya tidak sama dengan dia. Dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap musyrik, dianggap halal darahnya. Itu berangkat dari paham Salafi Wahabi. Urut-urutannya begitu, dosisnya kemudian yang akan membedakan kelahiran generasi-generasi Salafi Wahabi itu. Kalau dosisnya masih ringan, jadi intoleran. Secara verbal di mana-mana pengajian nabrakin amalia orang lain, bid'ah itu kurafat, musyrik gitu. Tahlilan musyrik, kafir, bid'ah, ziarah kubur, nyembah kuburan, katanya begitu. Itu masih sikap-sikap intoleran dalam bentuk verbal. Lama-lama bisa radikal, lama-lama mubarin acara sholawatan, acara tahlilan dan lain sebagainya. Kuburan dibongkar, itu udah masuk radikal. Dan level berikutnya bisa menjadi teroris. Ya. Ini Pak Bahlil, Pak Zulhas. Saya kasih tahu lebih detail ya silakan lah. Pak Zulhas, Pak Bahlil kan pasti sangat mudah untuk berinteraksi dengan para petinggi di BNPT dan Densus 88.
silakan mencari informasi yang lebih lengkap, lebih komplit ke beliau-beliau tentang siapa Ustadz Khalid Basalamah ini dan seperti apa jahatnya paham Salafi Wahabi itu. Saya hanya sekedar sedikit menyinggung bahwa apa yang panjenengan lakukan sangat tidak kondusif, Pak Zulhas, Pak Bahlil, sangat tidak kondusif dan sangat kontraproduktif terhadap upaya kita semuanya, bangsa dan negara ini, di dalam melawan ideologi Salafi Wahabi, di dalam melawan gerakan intoleransi, paham radikalisme dan terorisme. Kontraproduktif, karena yang Anda lakukan seolah-olah menafikan gerakan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BNPT dan Densus 88 selama ini. Apa yang panjenengan berdua lakukan, mengabaikan itu. Dalam tahap tertentu bisa melecehkan, tidak menghargai. Karena justru alih-alih ikut mencegah pemikiran-pemikiran intoleransi, paham-paham Salafi Wahabi, tapi yang terjadi dengan foto itu justru sebaliknya ikut menyuburkan, memberikan lampu hijau kepada Ustadz Salafi Wahabi untuk terus bergerak di bumi Nusantara ini. Saya warga sipil hanya bisa ngomong begini, ikut membantu BNPT, ikut membantu Densus 88 dalam upaya pencegahan dengan narasi-narasi, pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang bisa saya lakukan agar orang tidak terlalu parah ikut-ikutan dengan ceramah-ceramah Ustadz Salafi Wahabi. Itu. Nah, selebihnya tindakan-tindakan preventif yang lebih detail terukur ya, tugasnya khususnya Polri dan 88, BNPT dan juga ormas-ormas agama yang lain. Makanya upaya yang sudah dilakukan selama ini jangan kemudian dikotori, jangan dilemahkan dengan sikap-sikap sampean yang tidak paham, yang gegabah, bisa merusak upaya itu semuanya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya, khususnya bagi para pejabat tinggi negara, karena yang panjenengan lakukan bisa menjadi dalil bagi para cabangahnya di bawah, para pengikutnya, anak buahnya di bawah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.